Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ade Karunenta. Video kali ini saya akan membagikan cara membuat bakso bakar, yaitu kita akan mengupas tuntas tips dan trik cara membuat baksonya hingga ke bumbu. Pertama, kita siapkan dulu air. Kita akan mendidihkan air ini dulu. Dan juga plastik segitiga seperti ini. Ini udah beberapa kali saya pakai ya. Dan plastik ini akan kita potong bagian ujungnya sekitar 2,3 cm ya, diameternya yang dipotong ini. Dan kemudian kita siapkan juga adonan. Ini saya gunakan ayam 1 ekor, beratnya sekitar 1,7 hingga 2 kg. Kemudian ini akan kita antar ke penggiling bakso dan hasilnya seperti ini. Untuk bumbunya sudah saya serahkan semuanya ke penggiling. Untuk takaran tepungnya saya menggunakan 3,5 kilo. Adonan ini bisa kita simpan di freezer sebagian. Nah, sebenarnya dia lebih baik disimpan di freezer dulu baru kita olah. Setelah airnya mendidih, kita kecilkan api. Baru kemudian kita mulai mencetak bakso ya, menggunakan plastik segitiga tadi. Kita isi, saya biasanya menggunakan sendok nasi seperti ini. Isinya 2 sendok. Kemudian untuk memotongnya kita gunakan sendok makan. Nah, jika teman-teman lebih ahli biasanya hasilnya bisa lebih bulat ya. Tapi kalau kita belum biasa hasilnya bisa lonjong. Namun jika ditusuk nanti dia akan tetap terlihat bulat. Kita cetak terus bakso ini sampai nanti airnya sudah tinggal sedikit ya, jadi sampai atas baksonya. Biasanya saya buat sekitar 3 plastik. Setelah selesai kita cetak bakso, baru kita besarkan kembali apinya. Nah, ini saya sudah selesai cetak baksonya, maka saya mau besarkan apinya. Jadi nanti baksonya matangnya barengan ya, nggak ada yang mentah. Jadi baksonya masak semua. Nah, seperti ini. Kalau udah mulai mengapung, baru kita sentuh ya baksonya. Kita angkat ke atas dan kita tunggu sampai mendidih. Kita aduk-aduk juga ya, kemungkinan kalau nggak diaduk ada bakso yang tidak matang. Nah, ini airnya udah mulai mendidih. Jika sudah mendidih, maka kita kecilkan kembali apinya
Dan langsung kita angkat baksonya tadi dan kemudian kita tiriskan. Setelah bakso ini nanti betul-betul tiris, baru kita tuangkan ke dalam wadah ya teman-teman. Nah, setelah tadi baksonya sudah kita angkat, maka kita bisa cetak kembali dengan api yang kecil. Nah, yang tadi yang cetak suami saya ya, masih under training. Untuk hasil yang lebih bulat, kita gunakan ujung sendok makan ujungnya dan agak ditekan waktu mengambil adonannya. Nah, seperti itu ya. Dan panjangnya juga mempengaruhi nanti bulat atau tidaknya bakso kita. Kalau terlalu pendek kita sudah potong, nanti baksonya lonjong. Dan hasilnya lebih tipis. Jika seperti ini nanti hasilnya akan lebih bulat. Jadi pandai-pandai kita mengatur ukurannya. Nah, ini hasil yang saya cetak. Nah, hasilnya lebih bulat dari yang pertama tadi ya. Jadi beda tangan, beda hasilnya. Nah, pandai-pandai kita ya, teman-teman. Nah, setelah mendidih seperti ini, api langsung kita kecilkan ya, dan langsung kita angkat semua baksonya. Nah, ini baksonya setelah tiris, kemudian kita tuangkan ke dalam wadah supaya lebih cepat dingin. Nah, setelah dingin baru bakso ini kita mulai tusuk. Kalau saya tusuk, satu tusuk itu isi 4, saya jual 1000. Ini ukurannya sebesar kelereng ya teman-teman. Nah, jadi baksonya kita buat sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita dalam sehari biasanya 100 tusuk, kita buat sebanyak itu aja. Jadi adonan yang belum kita cetak tadi kita simpan dalam freezer. Malam kita keluarin, kemudian besok pagi baru kita cetak lagi. Jadi baksonya selalu segar. Dan untuk menghindari kerugian ya, karena kalau baksonya tidak habis beresiko baksonya jadi basi dan rasanya juga sudah tidak enak. Jadi dengan teknik ini untuk
kerugian bisa kita minimalkan dengan cara seperti ini. Kita cetak seperlunya aja setiap harinya. Dan kalau misalkan dalam satu hari itu tidak habis, ini baksonya masih bisa kita simpan di kulkas ya, di ruangan, bukan di freezernya, di bagian bawahnya. Jadi masih bisa digunakan untuk besok. Atau dengan cara lain, kita lepas dari tusuknya, kita masukkan ke plastik, masuk freezer, kemudian besoknya kita keluarin dari freezer, tunggu suhu ruang, kemudian kita kukus, kemudian tusuk ulang. Itu juga bisa. Kemudian kita lanjut ke bumbu. Ini bumbu saya gunakan bumbu kacang. Kacangnya saya biasanya sekali goreng setengah kilo. Kemudian cabenya sesuai selera dan bawang putihnya 3 biji. Dipotong, diiris-iris kecil ya. Sekalian kita waktu menggorengnya. Jadi kita bisa lihat dari waktu keringnya bawang putih, berarti kacangnya juga udah matang. Waktu kita menggoreng, kita aduk terus ya, jangan ditinggal kacangnya, nanti kacangnya gosong. Setelah kacangnya digoreng, kemudian kita tambahkan gula aren ya, sedikit, sekitar 1 atau 2 sendok makan. Kemudian baru kita blender bumbunya. Dan tambahkan air mateng ya teman-teman, saya menggunakan air mateng ini. Jadi kalau saya bumbunya nggak saya masak lagi, kayak gini setelah di blender yang halus ya. Setelah itu kita tambahkan kecap manis. Untuk kekentalannya kita sesuaikan ya. Nah, ini kita aduk-aduk. Kalau misalnya kita merasa terlalu kental, boleh kita tambahkan air mateng ataupun tambahkan kecap. Nah, ini untuk bumbunya tadi. Biasanya saya buat bumbunya ini tergantung konsumennya ya. Kalau misalnya rame, kemungkinan habis dan saya blender lagi. Jadi saya nggak sekali blender dalam satu hari. Nah, ini bakso yang siap untuk saya jual setiap harinya. Dan ini tahu. Kalau teman-teman mau tutorial cara pembuatan tahu, teman-teman boleh komentar di bawah. Ini karena ada yang mau beli tahu, jadi saya praktekkan ke tahunya dulu. Dicelup seperti ini, atau teman-teman kalau mau menghemat gunakan kuas. Dikuas sedikit-sedikit atau tipis-tipis saja. Nah, seperti ini. Kalau mau manis cukup dengan seperti ini saja. Tapi kalau mau pedas manis, tinggal ditambah saus sebelum dipanggang. Kalau saya sebelum dipanggang. Dan ini mau saya coba praktekkan yang bagian baksonya. Dicelup seperti ini atau pakai kuas ya teman-teman, kalau mau lebih hemat.
Nah, ini bakso tahunya tadi sudah hampir matang. Kalau saya masih kemas gunakan plastik aja. Kalau teman-teman mau lebih wangi waktu bakar, bisa taburkan bawang goreng. Tapi saya biasanya tabur bawang goreng setelah masuk dalam kemasan plastik. Nah, saya seperti ini kalau baksonya. Saya kasih saus dulu, kemudian panggang. Jadi nanti tidak ribet bolak-balik panggangnya. Sekali panggang aja setelah diletakkan bumbunya. 2 kali balik sudah. Nah, ini penampakannya setelah matang. Kita tabur bawang goreng. Nah, seperti ini. Ini belum ada yang beli, jadi saya praktekin dulu baksonya ya. Nah, ini udah mulai rame. Biasanya mulai sore, mulai jam 2 ya. Nah, kita tambahkan saus. Kalau yang mau minta pedas manis ataupun pedas, kita banyakin sausnya. Setelah ditambah bumbu kacangnya tadi ya. Nah, ini caranya teman-teman. Mudah-mudahan video ini membantu teman-teman yang mau mencoba jualan bakso bakar. Terima kasih.